Assalamualaikum, kembali lagi. Assalamualaikumnya kurang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel King Kuber. Masya Allah. King Kuber. Kali ini kita lagi ngobrol santai aja ya bersama teman dari dulu berteman, terus terpisah. Karena apa itu? Karena faktor kegiatan dan tujuan ya. Benar-benar Masya Allah. Tapi Karena alhamdulillah. menggapai cita-cita ya, yang semoga sekarang bisa tergapai gitu ya. Amin 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 ya Allah amin. Hasul maqasid. Amin. Nah, di sini kita perkenalkan dulu ya, siapa namanya dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke channel King Kuber. Mudah-mudahan channel ini tetap konsisten ya. Tetap konsisten, tetap apa istilahnya, membuat channel-channel yang bersisi positif untuk para penonton juga. Amin. Para subscriber ya. Jangan Ya. lupa yang pasti subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan channel-channel dari King Kuber. Ya. Karena memang mudah-mudahan apa istilahnya admin daripada King Kuber ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan. Amin, amin, ya Rabbal Juga alamin. dalam jangka dekat ini mudah-mudahan jodohnya diturunkan minas sama ifang zilhu mudah-mudahan ya. Amin, jadi amin, ya jadi Allah. supaya tidak sendirian gitu. Ya. Supaya istilahnya membuat channel YouTube itu tidak sendiri tapi bareng istri gitu. Iya. Doakan sajalah, doakan yang terbaik, doakan Iya. yang terbaik. Amin, Juga amin. kita minta doanya mudah-mudahan semua apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan semua hasil maksud, semuanya hasil maksud ya. Maqasidat dunia wal akhirah. Amin amin ya Allah. Iya. Ya tadi daripada siapa Kang Khotib ya. Iya, betul sekali. Memang kita dulu itu ketemu mungkin 3 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Lebih. Lebih ya. Lebih. Alhamdulillah malam ini Allah pertemukan kita berdua karena memang sebenarnya kalau orang pecinta kopi itu terkadang hanya menikmati saja Kang Khotib. Iya, Hanya menikmati. menikmati saja tapi tidak mengkritisi bahwasanya kopi ini adalah jalinan silaturahim yang paling kuat. Nah, jadi diambil dari sisi filosofinya gitu ya. Filosofinya. Iya. Orang itu terkadang hanya ngopi, tapi Hanya tidak merasakan hanya merasakan kopinya kopi. saja. Nah, gitu. Manis apa pahit, tapi dia itu tidak mengkritisi. Oh, ternyata kopi ini adalah komponen ataupun menjalin silaturahim yang paling kuat ini bibarokatil qahwah ini. Qahwah. Bibarokatil qahwah wad dukhan. Wad dukhan. Apalagi kopi kapal api safinatun nar katanya ya. Safinatun nar. Karena memang Tapi di sini tidak disponsori oleh kapal api, saudara. tidak, tapi ini kopinya kopi kapal api. Kopi kapal api rokoknya Surya, kalau beliau mungkin Samsu ya. Samsu. Kalau memang Surya sih udah melekat di hati. Jadi Iya. ingin pindah rasa itu sulit. Iya, Layaknya Surya. kita ketika sudah cinta ke satu orang, ingin pindah hati itu sulit. Nah, Surya juga sama. Surya juga Gitu. sama. Cuman ya yang sponsor asli ya ini dia. Nah, Ini namanya kalau dari bahasa Indonesia pisang goreng. pisang goreng. Pisang Kalau goreng. bahasa Tapi dari Sundanya bahasa Sangsekerta itu artinya godo gedang. godog gedang, bahasa Sangsekerta. Kalau bahasa Sunda gegodoh. Gegodo. Emang cocok kopi hitam ketika pagi hari ataupun hujan, ketika masih hangat ini bahasa Sangsekertanya tadi apa? Godo gedang. Godog gedang itu Iya. luar biasa. Iya, Itu godo gedang adalah dua apa? kalimat yang Nah, di mudhof ilaih kan. mungkin. mudhof ilaih kan. Jadi godo itu kof artinya kodo. Kodo. Ya, artinya menghukumi ya. Menghukumi. Hukumnya dia tetap pisang-pisang aja walaupun dikasih goreng, pisang goreng tetap bener. dia tidak berubah dari segi hukumnya tetap pisang Tetap aja. pisang ya. Nah, Masya cuman Allah. perbedaannya di mudhof ilaih aja. Luar Mungkin biasa. seperti itu ya, saudara. Santri itu kalau sudah merangkai suatu kata itu luar biasa. Santri Iya. milenial. Doakan kita Ya semua. seperti kalimat santri Nusantara, Islam Nusantara aja lah. Islam Nusantara. Ya, Islam Nusantara ada yang mengartikan apa sih? Yang melarang juga ada ya. Mm-mm. Ada yang karena pengertiannya dia tidak Nah, itu. mengikuti dengan kaidah. Dulu memang Kang Said itu yang langsung istilahnya memberi kepahaman terhadap orang-orang awam yang salah mengartikan. Iya. Salah mengartikan. Iya, tadi Kang Khotib minta perkenalan ya. Iya. Nama saya sendiri Syauqi Yunus Nazih dari Taktakan. panjang Kebetulan namanya. iya Syauqi Yunus Nazih. Syauqi itu berarti kan berontok le bahasa Jawa berontok. Apa beronto itu? Kerinduan. Kerinduan. Merindukan banyak orang tapi entah orang itu merindukan kembali atau tidak gitu. Iya. Yang pasti kita selalu merindukan, yang pasti jangan lupa merindukan sosok. Rindu itu berat. Rindu itu berat. Sebenarnya bukan rindu yang berat, tapi kita sendiri yang memberat-beratkan Yang gitu. memberatkan sebuah rasa rindu ya. Iya. Sebenarnya rindu itu adalah keindahan sebenarnya. Keindahan.
Yang pasti kita jangan lupa untuk tetap rindu kepada insanul kamil, sayyidul anbiya, khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita merindukan sosok seseorang yang kita cintai, tapi jangan lupa kita rindu akan junjungan kita, akan sang revolusi Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, juga ikut serta bernaung di bawah naungan bendera beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita mungkin malam ini ngobrol santai, ngobrol ngopi santai sambil diminum kopinya. Iya, siap. Bismillah. Sambil diminum. Jadi bintang tamu kali ini beliau santri. Emang santri? Enggak. Ya. Saya tuh enggak santri, cuma apa istilahnya? Ya seperti itu biasanya juga. Yang lain juga seperti itu. Begitu ditanya dia santri, dia jawabnya bukan santri. Saya cuma tidur doang. Biasanya itu kalimat yang sudah lumrah. Sudah lumrah ya, sudah global istilahnya. Sudah global. Dikatakan biasanya ngomong kayak gitu, bukan santri. Oh, ini tawadu ya, padahal ya hal seperti itu sudah. Karena memang kiai pun tidak mengakui kiai gitu. Iya. Jadi kita tetap harus pasang ketawaduan kita. Iya, tapi tawaduan tara duit. Meninggalkan tawadu juga apa sih? Meriakan diri juga sebenarnya tawadu. Tarku ria. Masya Allah. Enggak insya Allah. Ya mudah-mudahan lah. Bukan hanya menggelar santri, juga bersikap seperti layaknya seorang santri kan. Iya. Santri itu mempunyai singkatan ya. Itu sinnya apa sih? Saya lupa. Sin itu satrul aurah. Satrul aurah, menutup aurat ya. Menutup aurah. Sin, nun. Santri itu terdiri dari 5 kata ya. Sin, nun, ta, ro, iya. Kalau sin kalau nggak salah itu satrul aurah, nun itu naibul anil masyayikh. Ya, pengganti daripada guru-guru kita. Yang ketiga tarkul ma'asi. Walaupun kita belum bisa meninggalkan maksiat, setidaknya kita mencoba perlahan. Walaupun kita adalah sahibul ma'asi wad dunub. Masya Allah. Benar, sahibul ma'asi wad dunub. Iya. Bahkan gelar kita adalah al Sauki Sohibul Ma'asi wa Dunub ya. Gelar kita seperti itu adalah kita Sohibul Ma'asi wa Dunub. Namun kita mencoba untuk berusaha agar meninggalkan maksiat. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bertaubat. Ayatuba, nyenta taubat, ayutuban. Maaf ini bercanda gurau. Biasa orang lagi ngopi kalau ngobrol santai. Jadi jangan pernah berhenti untuk bertobat walaupun kita selalu bermaksiat. Terus bertobat walaupun sering bermaksiat sampai kita lupa akan bermaksiat. Itu kalau nggak salah makalah Al-Habib Mundir Al-Musawa ghafarallahu lah yang pernah saya dengar itu ya. Jadi layaknya kita memakai baju, Kang Khotib. Iya. Baju itu kan nggak mungkin selalu bersih kalau kita pakai itu kan kotor. Ketika sudah kotor kita cuci. Ketika kita sudah kotor kita cuci. Layaknya kita manusia yang tidak luput. Yang tidak lalai akan dosa ya, karena memang diri ini selalu berlumuran akan noda hitam ya. Makanya dari itu berani kotor itu baik. Masya Allah, berani kotor itu baik. Itu makolanya Ringso. Berani kotor itu baik, itu makola Ringso itu. Makola Ringso. Noda apapun bisa hilang insya Allah jika memang kita selalu meminta ampunan kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim ya. Iya. Allah selalu membukakan pintu maaf untuk seorang hamba jika memang seorang hamba itu ada keniatan untuk bertobat. Iya, tapi kita berbicara untuk bertobat itu bukan berarti kita menyarankan untuk mencoba untuk bermaksiat, bukan. Seperti godaannya pada ulama dulu ya, Kibar Seso dulu ya. Kibar Seso itu kan luar biasa. Digodanya kan dengan agar maksiat, agar dia bisa bertaubat. Gitu, agar menyesali. Kemudian dari situ setan itu menggoda agar setelah maksiat itu merasakan manisnya beribadah. Nah, nikmatnya bertobat itu sangat nikmat ketika setelah maksiat, tapi itu jangan dicontoh. Itu adalah tamsil untuk kita aja lah. Itu sebenarnya skenario Allah untuk seorang hamba, artinya supaya berpikir bahwasanya ulama besar yang dekat dengan Allah mempunyai 60.000 murid, yang mana kesemua muridnya itu bisa terbang di awang-awang, fil hawa. Kedekatan beliau sama Allah itu luar biasa, sampai 60 muridnya itu bisa terbang fil hawa, di angkasa lah bahasanya gitu ya. Tapi itu cobaannya luar biasa. Syaitan itu luar biasa. Jadi syaitan itu semakin orang besar,
semakin orang itu besar, yang menggoda itu bukan setan yang kelasnya kecek Kang Khotib. Iyalah. Kalau kita mungkin masih ininya ya. Godanya pakai setan kelasnya kecek. Kalau ngasih bisul lah paling. Iya benar. Anak kecil lah, caranya anak kecil. Kalau Kibar Seso yang goda emang mungkin udah rajanya setan kali ya. Iya. Yang luar biasa. Makanya Kibar Seso sampai seperti itu. Ditawarkan ini tidak mau akhirnya bibarokatil khomer ke semua yang perkara yang ditawarkan setan itu akhirnya kena semua. Bibarokatil khomer. Bibarokatil khomer. Khomer. Barokah itu artinya zida atau tambah kebaikan. Iya. Jadi bertambahnya kebaikan. Tapi kalau bibarokatil khomer berarti bukan tambahnya kebaikan berarti. Gitu ya. Salah berarti saya. Salah. Jadi tidak sesuai dengan kaidah. Jadi dengan sebab dia meminum khomer, semua istilahnya perintah setan itu semuanya kena semua. Iya. Dari minum khomer, kemudian mabuk, berzina, membunuh, akhirnya semuanya kena. Tadinya tidak mau gitu. Kibar Seso itu enggan untuk bermaksiat. Orang beliau itu selama hidup torfatain tidak pernah bermaksiat. Iya. Tidak pernah bermaksiat. Cuman 1-2 maksiatnya, minum khomer. Minum khomer, akhirnya kesemuanya itu kena semua. Makanya khomer itu disebut pokoknya dari disebut bapaknya segala dosa ya. Ya. Umudzunub. Nah mungkin. Aduh. Bahasa Arabnya juga masih ngelencong. Ya maaf lah kalau kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Jika ada perkataan atau dari segi ucapan yang kurang berkenan. Sebenarnya datang dia ke sini awalnya itu saya tanya juga nih, mau ngobrol tentang apa? Tentang perbucinan kata saya. Aduh. Bucin ya, sedangkan saya sendiri aja masih belum ya bergejolak di dunia percintaan gitu ya. Entah Kang Khotib, saya itu semenjak 3 tahun yang lalu yang namanya keperbucinan itu kok saya begitu senang gitu. Senang. Sampai-sampai orang itu mengatakan, pokoknya status story WA saya ataupun Facebook saya, Instagram itu tidak luput dari kata bucin, kata-kata cinta. Iya, karena memang saya sudah suka, begitu. Soalnya beliau dari segi namanya saja udah menggunakan kalimat-kalimat yang identik dengan bucin. Masya Allah. Syauq. Artinya kerindukan. Jadi tidak salah orang tua memberi nama Syauq. Ya mungkin orang tua tafaulan untuk anaknya agar menjadi Sayyidul Hub, presiden bucin. Masya Allah. Bahkan gitu. Bahkan ada filosofi yang timbul dari pikiran saya itu, kayaknya saya kalau membuat kata-kata kemudian dibukukan gitu ya. Dibukukan kan banyak gitu ya. Banyak sebenarnya Kang Khotib yang request itu, Mas, Kang, gimana kalau nulis buku, katanya dibukukan ya, kata-kata bucinya itu dibukukan, kemudian dicetak gitu kan, diperjualbelikan, itu kan lumayan. Iya saya siap menjadi salah satu layouting di. Wah, luar pengetikannya biasa. Aja dah. Ternyata sudah ada yang siap untuk mendukung kan. Ya doakanlah mudah-mudahan, karena memang sekarang itu masih banyak agenda yang harus dicapai ya. Tidak hanya memikirkan bucin, apalagi pernikahan ya. Walaupun sekarang ini godaannya lagi benar-benar pengen nikah Kang Khotib. Iya, kalau sekarang ya kita cuman bisa berdoa aja dulu, karena doa kita juga namanya manusia biasa yang pasti doanya juga belum langsung bisa kabulkan di tempat ya. Iya benar. Dari awal juga sudah meminta anak soleh dan soleha, ya kan? Agar nanti pas waktunya kita menikah dan mempunyai anak, ya tinggal waktunya Allah memberikan. Gitu. Benar. Yang soleh dan soleha. Benar. Ya makanya berdoa itu dari awal, dari sejak dini juga sudah berdoa. Kita belum nikah, kita sudah meminta anak yang soleha. Benar. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti diberikan istri yang soleha, amin, yang bisa memproduksi kadar-kadar dzurriyyatan thayyibah itu. Ya, amin. Masya Allah, karena memang dibalik anak yang luar biasa di situ ada orang tua yang luar biasa. Iya. Amin. Jadi tak henti mentransfer dari segi doa, karena memang kalau kita pikir ya, kita lihat teman itu luar biasa. Maksudnya dari segi kecerdasan, pemahaman, ternyata di situ orang tuanya tidak mendiamkan gitu Kang Khotib, selalu mentransfer doaul walid li walidihi ka duaun nabi li ummati. Itulah mulianya. Makanya bersyukurlah bagi orang yang masih punya orang tua, terutama ibu ya, karena memang sudah jelas al jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Bukan surga yang di bawah, yang surganya itu bukan di telapak kaki, bukan, cuma cara kita mentaatimi seorang ibu seperti apa kan gitu istilahnya. Jadi banyak ketika saya pikir, ternyata benar.
di balik ada anak yang luar biasa, di situ ada orang tua yang tidak mendiamkan. Gitu. Tidak mendiamkan. Selalu mentransfer doa untuk seorang anak. Agar apa tujuannya? Agar anak itu menjadi anak-anak yang berbobot lah. Ya. Menjadi anak-anak yang berbobot, yang pasti yang bisa mengharumkan nama orang tua, yang bisa mengangkat derajat orang tua, walaupun itu toh maafnya orang tuanya itu hanya seorang petani. Iya. Jadi berkat anak orang tua bisa harum, berkat anak derajat orang tua bisa mulia. Itulah semua yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan kedua orang tua, bisa meninggikan martabat kedua orang tua. Yang pasti jangan sampai menjatuhkan martabat nama kedua orang tua. Amin. Itu hanya sebuah masukan ya pemirsa. Jadi bagi orang tua itu ya mendoakanlah anak-anakmu, doakanlah anak-anakmu ya. Ya, bagi anak-anak mintalah doa kepada orang tua. Takdimlah kepada orang tua. Seperti itu nasihatnya mungkin barangkali ya. Mungkin dengan cara itulah, karena memang sekarang banyak orang tua yang ketika amarahnya naik justru memang mendoakan anak itu yang tidak baik. Iya, benar. Sering itu. Kalau kita ketukil kisah Syekh Syudes, imam besar Makkah Al-Mukarramah, yang sekarang masih menjabat imam besar di Makkah Al-Mukarramah. Beliau itu apa? Ibunya seorang tukang sapu di Masjidil Haram. Wakila, majul. Nah, singkat cerita, bahasanya singkat cerita. Ketika itu Syekh Syudes itu membuat amarah ibunya naik mungkin. Iya. Tapi seorang ibu ini tidak mendoakan anaknya kejelekan. Syudes, pergilah. Mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjidil Haram. Sedangkan ibunya itu seorang tukang sapu di Masjidil Haram. Berdoanya pun posisinya di Masjidil Haram. Mungkin kalau salah ceritanya mungkin ya karena memang saya hanya sekilas dan dia juga mendengar dari kalimat kila. Nah, gitu yang mana kan si gotul majhul madian kana umudori antadul ala do'fi. Masya Allah, santri selalu ditarkib, pokoknya luar biasa. Segot majhul itu baik dari segi fi'il mudhari ataupun fi'il madinya, dia menunjukkan akan segot majhul karena dia tidak menyebutkan siapa yang mengucapkan kan ya. Benar. Tidak ada fa'ilnya kan. Fa'ilnya adalah naibul fa'il. Jadi hanya sekilas mendengar. Ya itu. Tapi walaupun majhul, jika kalimatnya memang sudah sesuai, ya kita jadikanlah itu mu'tamad lah. Benar. Jadi yang dibahas ini apa ini sebenarnya? Yang dibahas itu kan tadi itu masalah ibu. Doa kepada anak dan anak meminta doa kepada ibu. Nah, untuk menjadi ibu itu kita harus menjadikan wanita menjadikan istri. Nah, wanita dijadikan istri. Nah, agar menjadi ibu. Nah, seperti itu. Nah, caranya tentunya ada cara-cara memilih. Ya, cara memilih pastinya adalah memilih. Cara memilih wanita untuk dijadikan keseriusan lah. Ya, yang pasti perihal untuk mencari calon makmum ya. Kalau untuk seorang laki-laki ya, calon makmum, calon pendamping hidup. Ya. Yang mudah-mudahan pendamping hidup itu sesuai dengan apa yang disyariatkan gitu loh. Ya. Yang pasti memang karena memang anak muda itu contohnya condong ke seorang laki-laki. Cantik itu relatif menurut pandangan masing-masing. Nah, cantik itu relatif. Cantik itu menurut saya sebelum dimiliki. Tapi ketika sudah dimiliki itu seperti biasa aja. Biasa aja. Jadi benar. Tidak ada yang cantik. Tidak ada yang cantik. Yang pasti kecantikan batin itulah yang kita cari. Iya. Karena kecantikan wajah itu sekarang sangat gampang. Kalau kata orang sekarang skincare lah. Pokoknya banyak duit, wajah bisa glowing. Tapi kecantikan hati itu yang sangat langka. Ada teman juga yang udah nikah sampai sekarang juga masih satu ceweknya, satu istrinya gitu ya. Dia mengatakan kayak gini, makalah beliau itu wanita cantik itu adalah orang lain. Atau istri orang lain. Walaupun padahal dia punya istrinya juga cantik. Padahal dia cantik. Menurut saya dia istrinya cantik. Tapi kata dia yang sebagai suaminya, dia mengatakan tidak. Emang seperti itu. Benar. Cantik itu relatif. Cantik itu adalah punya orang lain. Benar. Cantik ketika belum dimiliki, ketika sudah dimiliki itu biasa saja. Biasa saja. Karena memang sudah dimiliki. Karena manusia itu tidak ada puasnya. Walaupun sudah punya istri yang menurut Jamilah Syadidah,
istri yang sangat cantik, ketika melihat orang lain yang cantik itu pasti tertarik. Pasti tertarik. Manusia tidak ada puasnya. Iya. Kalau kita selalu melihat ke atas memang nggak ada puasnya. Tidak puas. Kita sudah punya motor, ngelihat ke atas pengen punya mobil, ngelihat lagi pengen punya kereta, ngelihat lagi nggak ada, pengen punya langit nanti bahkan gitu. Tapi kalau kita melihat ke bawah, alhamdulillah kita masih punya motor. Jangan tetangga sebelah naik sepeda ke pasar. Coba kan istilahnya. Kalau istilahnya pandangan dunia itu harus melihat ke bawah ya. Nah, itu gitu. Dinisbatkan untuk memandang dunia. Nah, tapi sebaliknya jika memandang untuk akhirat ya kita harus fastabiqul khairat. Kita harus melihat ke atas. Nah, wah saya baru bisa sholat kayak gini nih. Nah, gitu. Dia mah udah apa sih maghribnya udah 4 rakaat. Saya harus. Nah, maghribnya 4 rakaat. Itu plus kodo kali. Plus kodo subuh. So sulit, masya Allah. Memang sulit. Kalau ketika memandang dunia ke bawah itu nggak ada ke atas nggak ada ujungnya. Iya. Tapi kalau melihat ke bawah, jadi timbullah rasa syukur. Iya. Rasa syukur. Terkadang memang manusia tak luput ketika meminta. Ketika sudah tidak punya apa-apa, berdoa pun khusyuk, Kang Khotib. Saya pun seperti itu. Ketika sudah dikasih sama Allah, itu kadang lalai. Lalai. Bukan kadang, menurut saya adalah sering. Sering ya? Sering. Padahal sudah tahu lah, in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena keseringan mendengarkan ayat itu, jadi ya kayak seolah-olah kayak ya kita juga lupa gitu. Seperti orang yang diceritakan siksa kubur aja. Pertama mendengarkan siksa kubur itu sangat merinding, takut. Tapi karena keseringan, jadi dianggapnya gitu. Katanya gitu. Tapi tetap siksanya beneran gitu. Beneran, enggak bohongan. Beneran. Dan itu pun lagi sakartum juga itu ditambahkan rezekinya juga beneran. Bukan itu karena kitanya aja, persepsi kitanya yang makin berkurang, menurun ya. Benar. Ya perihal mencari istri, yang pasti carilah istri yang bisa menerima segalanya ya. Iya. Baik dari keadaan kita, pokoknya dari semuanya. Terkadang sekarang banyak, entah dari segi istri ataupun calon mertua, terkadang istri menerima dengan lapang dada, terkadang orang tua pandangannya beda. Banyak khotib kejadian seperti itu. Entah kenapa banyak orang yang sering curhat, sering mengobrolkan perihal masalah rumah tangga, juga dia itu ngobrolnya dengan orang yang belum berumah tangga. Iya, ada itu. Ada. Banyak itu. Ngobrol kok minta saran sama saya gitu loh. Padahal saya belum berumah tangga. Kan seharusnya ya, yang baginya kalau kata santri itu, seyogianya kan harusnya curhatnya ke orang yang sudah berumah tangga juga kan. Ini kok curhatnya ke orang yang belum berumah tangga. Ya karena kan ilmu kan ada, bisa dari pengalaman, bisa juga dari pelajaran. Kalau memang kita pikir seperti itu. Karena saya ngerasa aneh. Banyak gini ternyata memang satu faktornya ketika dia awal menikah, itu niatnya bukan karena ibadah. Emang dia jujur, saya terbawa oleh nafsu. Padahal kan menikah itu kan diniatkan yang baik itu untuk ibadah, iya kan? Iya. Untuk ibadah. Dari situlah kalau memang diniatkan untuk ibadah kepada Allah, fa insyaallah gitu loh. Kalau memang niat awalnya baik, fa insyaallah kesananya mudah-mudahan baik. Loh, ini niat awalnya karena nafsu. Jadi setelah menikah tidak lama acak-acakan lah, terurai-berai masalah rumah tangganya. Karena nafsunya sudah hilang mungkin ya. Mungkin. Orang dengan nafsu kan karena sesaat, Kang Khotib. Sesaat. Kalau memang sudah dirasakan udah bosen ujung-ujungnya sama istri ini. Saya pernah dengar ya ucapan dari temen lah, lagi bercanda untuk melatih hawa nafsu itu kayak gimana sih katanya. Dia bilang jangan ditiru, ini contoh aja ucapan lucu ini mah gurauan. Kita banyakin nonton video film-film kayak gitulah. Kita coba kuat nggak kita nonton kayak gitu. Bohong. Manusia tetap punya nafsu, tetap. Bercanda itu mah. Kopi dulu. Iya, di kopi dulu. Tidak disponsori dari kopi, hanya sponsor dari Godo Gedang. Jadi ya seperti itulah kalau berbicara dengan ahli bucin mah. Jadi tak luput dari kata cinta. Bahkan saya definisi cinta aja dulu coba. Ya cinta itu banyak ya. Cinta itu banyak pengkhilafan. Bahkan Syekh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi ataupun seorang sufistik yang ahli syair dalam masalah percintaan. Iya. Cinta itu kedudukannya luar biasa. Kedudukan cinta itu lebih besar daripada kasih sayang.
Lebih besar daripada Iya. kasih sayang. Bahkan kita diciptakan itu karena cinta. Kita diciptakan itu karena cinta. Tanpa cinta kita tidak akan pernah ada di dunia. Dari cinta dia menciptakan, demi cinta kita menuju ke dia, dan kita kembali ke dia dengan cinta. Paham nggak? Iya. Iya kan? Benar. Benar. Menciptakan dengan cinta, bertahan karena cinta, dan juga kembali karena cinta. Cinta. Semuanya karena cinta. Kalau banyak orang yang mengatakan, apa sih definisi daripada cinta? Ya pasti itu anugerah. Karena setiap orang itu pasti mempunyai rasa cinta. Rasa cinta. Yang Allah berikan kepada seorang hamba. Mencintai itu bagus ya. Iya. Walaupun mencintai. tidak dicintai. Nah, lebih baik mencintai daripada dicintai. Bener nggak? Mang Khotib sendiri, menurut Mang Khotib sendiri, lebih baik mencintai apa daripada dicintai? Ya nggak tahu juga sih ya, karena emang mencintai itu berat juga. Kalau misalkan kita mencintai tapi tidak dicintai itu kayak seakan-akan hidup itu semakin semeraut gitu. Memang musibah Kang Khotib, musibah yang paling besar di dalam perihal percintaan. Ketika kita mencintai seseorang, namun seseorang yang kita cintai itu tidak bisa kembali cinta terhadap kita. Itu musibah paling besar. Gimana sih rasanya kita mencintai seseorang, tapi orang yang kita cintai itu tidak bisa kembali cinta kepada kita? Mungkin galau. Iya. Banyak orang, Kang, apakah bisa cinta itu datang dari pandangan pertama? Bisa. Ada sebuah makalah, awalu qatrin mator wa awalu hubbin nador. Awal daripada hujan adalah gerimis, dan awal daripada cinta adalah pandangan pertama. Coba Kang Khotib semisal, ketika Kang Khotib keluar dari rumah, pergi ke suatu tempat, melihat satu wanita yang mana ketika wanita itu dilihat, langsung Kang Khotib itu timbul rasa jatuh cinta. Itu menurut saya itu kayak nafsu pertama. Iya, cuma kan istilahnya bisa enggak cinta itu dikategorikan datang dari pandangan pertama? Bisa juga. Awalul khotimah awalul hubbi nador kan. Awal daripada cinta adalah pandangan pertama. Cinta juga datang bisa daripada persahabatan atau keakraban yang lama. Kang Khotib semisal seorang wanita, saya seorang laki-laki, kita lawan jenis. Awal kita ketemu belum ada rasa ataupun apa gitu ya. Seperti rasa kopi pahit manis belum timbul rasa itu. Ketika lama-lama akrab, akhirnya kita timbul. Akhirnya saya sendiri pun dari lubuk saya sendiri pun timbul rasa cinta sama Kang Khotib. Tapi entah dengan Kang Khotib itu apakah kembali cinta atau tidak, kan itu perihal hati, tidak ada yang tahu. Tapi sebenarnya cinta bukan sebatas hanya antara lawan jenis juga sih. Iya, cinta sesama sejenis juga bisa bercinta. Maksud bercinta di sini bukan cinta yang seperti cinta itu kata-kata global, global. Cinta itu kata global. Saya cinta kopi, saya cinta rokok, saya cinta nasi goreng, saya cinta apa? Cinta itu global. Cuma di sini lagi membicarakan perihal cinta yang berkaitan dengan lawan jenis yang pasti dengan seorang wanita kan, istilahnya gitu. Ya banyak seperti itu. Kata saya seperti ini. Cinta bisa datang dari keakraban yang lama, juga cinta bisa datang dari pandangan pertama. Lah, mayoritas orang sekarang ketika gini loh, pernah ada yang nanya sama saya gini. Kenapa sih kalau seorang wanita itu ketika ada seseorang laki-laki yang mencintai dia, pasti dia itu menanyakan perihal sebab. Pernah enggak? Sering. Nah, kenapa sih kok kamu cinta sama aku? Kenapa sih kok bisa terpikat sama aku? Sebenarnya Kang Khotib ya, kalau tidak saya ada jawaban. Nah, sebenarnya kalau ditelusuri, kalau dikritisi, itu pertanyaan yang sudah tidak harus dijawab. Karena memang wong al-hub ya'ti min ghairi asbab. Tidak ada sebab ya. Nah, itu huwa qadar. Itu adalah qadar. Jadi wanita itu sudah tidak layak, sudah tidak perlu untuk menanyakan kamu cinta ke saya, kamu nyaman ke saya itu dengan sebab apa? Qadar. Manusia itu sudah mempunyai rasa cintanya masing-masing. Jadi wajar ketika kita mencintai seseorang. Iya memang kadang saya sendiri pun kadang ada seorang wanita mungkin ya yang terpikat ataupun seperti apa gitu lah. Pasti kan timbul dari lubuk hati itu, oh, dia bisa cinta ke saya karena apa ya? Pasti kan kita menanyakan ya perihal itu kan. Sebenarnya setelah ditelusuri, oh ternyata semua itu adalah qadar. Tidak bisa dijawab. Pokoknya jawabnya qadar aja. Makanya tapi sekarang kan ya banyak kalimat-kalimat cinta itu berhamburan di mana-mana. Kalimat cinta pokoknya. Itu di tanah. Ya. Benar. Cinta tanah air. Ya kan? Di komplek bumi apa sih kompleks itu tuh namanya? Sukabumi. Sukacai. Kalimat cinta juga kan ya. Suka itu. Dari kata hub itu. Iya,
kubang afu, sekarang juga jadi hubban afu kan. Hubban afu, cinta maaf. Cinta maaf, Cinta memaafkan. cinta memaafkan. Hubban afu. Benar-benar. Beliau Syekh Murtado itu pernah memfilosofikan daripada kata kubang afu, ternyata hubban al afu. Kubang kemiri, hubban khairi. Entah itu dari mana itu ya. Jadi luar biasa ya, merangkai kata supaya menjadi kata-kata yang baik. Hubbal khair, cinta kebaikan berarti ya. Waduh, yang pasti kita tidak luput daripada cinta wanita. Cinta wanita, karena memang seorang laki-laki juga relatif, seorang laki-laki itu identiknya dengan memilih. Jadi wanita itu menerima. Jadi wajar seorang laki-laki walaupun tidak ganteng ya, maafnya tidak ganteng istilahnya, ya tidak selayaknya untuk memilih wanita yang cantik, tapi kan seorang laki-laki itu memilih. Bentar. Nih, masalah memilih nih. Iya. Wanita menerima tadi. Iya. Ucapan tadi kayak gitu. Tapi di dalam akad pernikahan itu kalimatnya qabil tuh. Iya. Nikah. Nah, saya menerima. Jadi lelaki menerima, bisa diartikan nggak, bisa kayak gitu dari lafaz itu, dari lafaz qabil tuh. Iya kan, menerima qabil tuh nikah. Saya menerima nikah. Nah, jadi yang menerima seorang lelakinya. Lah itu kan dalam akad pernikahan. Beda kalau dalam percintaan. Kalau ini kan dalam akad pernikahan, qabil tuh nikah. Saya terima nikahnya. Wa tazwijaha. Jadi kalau dalam kalimat akad itu kan yang menerima lelaki berarti kan gitu. Iya, masa cewek sih? Kok enggak etis? Iya. Kan setelah diwakilkan ataupun dengan seorang penghulu, baru kan istilahnya seorang wali kan gitu kan. Apa istilahnya? Saya nikahkan engkau. Nah, dari situ loh, kata-kata itu loh baru diterima dengan seorang calon pengantin laki-laki. Qabil tu nikah. Itu serah terima daripada seorang wali. Bener enggak sih? Iya, bener kan? Kan awalnya kan, ya khatib, saya nikahkan engkau dengan putri kami Siti Fatimah Az-Zahra binti ini dengan mas kawin dibayar tunai, baru saya terima tuh qabil tuh nikah wa tazwija bil mahril madkur halan. Sebenarnya kata-katanya udah hafal, tinggal penerapan doang ini. Tinggal dipraktekkan langsung ya. Cuma entah kapan ya, mudah-mudahan diturunkan jodoh yang terbaik ya. Iya, diturunkan kalimat turun. Minas samai fanzilu. Kemudian kalau memang ada di bumi fakhrijhu. Fakhrijha. Ya makanya itu kalimat itu kadang kita salah persepsi juga, salah mengartikan kalimat turun itu artinya apa, kalimat naik juga artinya apa. Seperti kita berdoa agar diangkat ya. Angkat itu kalimat naik kan ya? Iya benar. Diangkat segala penyakitnya. Benar. Diangkat itu kalimat naik kan ya? Apakah bisa diartikan penyakitnya diangkat, ditambah-tambahkan? Apakah bisa kayak gitu? Apakah diangkat itu menghilangkan? Nah, untuk mengetahui kalimat angkat itu ya, raf'u itu ya, mengangkat, menghilangkan atau menambahkan itu bisa dibedakan nggak? Maksudnya cara membedakannya itu? Kayak contohnya di mana? Niat mandi, nawaitul ghusla, raf'al hadas ya. Raf'al hadas. Kan kalau di ini kan menghilangkan. Kenapa tidak dengan bahasa Arabnya menghilangkan gitu ya? Iya. Di raf'il hadas. Jadi mengangkat. Iya. Ya, mengangkat berarti kan otomatis diangkat, juga ditarik, juga dihilangkan. Nah, tapi kalimat kayak gini tadi raf'al hadas ya. Yang contoh nambahnya ya, irfa' darajatina. Iya, diangkat, dihilangkan derajat kita. Berarti kalau kayak gitu sama aja ja'ala sama kholaqa. Ja'ala menjadikan, kholaqa menjadikan. Iya. Ya, benar nggak? Benar. Cuma kalau ja'ala itu identiknya ada ikhtiar dari seorang hamba. Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair. Itu harus ada usaha. Tapi ketika kata kholaqa itu Allah langsung, tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar dari seorang hamba. Iya. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah menciptakan. Ja'ala menciptakan, menjadikan. Iya, benar kan? Iya. Benar. Itu. Jadi kalau ja'ala itu identik harus ada ikhtiar dari seorang hamba. Iya. Ya Allah, jadikan kami orang yang ahli kebaikan. Ya berarti harus ada usaha dari diri kita untuk menjadi orang yang baik. Tapi ketika Allah langsung yang khalaqas sama, ja'alallahu lakum, kan istilahnya. Itu.
Udah melenceng ke mana-mana ya Kemana-mana pembahasan. ngobrol, ngalir ngidul. Ngalor ngidul ya, emang karena obrolan ini tanpa konsep dan tidak terkonsep ya, betul. karena ini obrolan ringan-ringan tapi semoga ada manfaatnya juga sih ya. Amin. Yang pasti ketika ingin mempunyai istri yang baik, bercerminlah. Bercermin. Karena di balik cermin itu ada diri kita sendiri. Iya. Jadi sekarang itu tidak perlu menyalahkan banyak orang. Ada suatu apapun yang menimpa kita, pasti tidak luput dari diri kita ada kesalahan. Benar nggak Khotib? Benar sekali kalau kalimat Jawanya rumasa. Kudu rumasa. Kudu rumasa. Kudu iso rumangsa. Nah, kudu iso rumangsa. Aja rumangsa iso. Rumangsa iso, apa bayi iso, apa bayi bisa. Enggak seperti itu. Kudu iso rumangsa. Rumangsa diri kita mungkin seperti ini. Oh, berarti jangan melampaui apa yang sudah dikapasitaskan dengan diri kita. Kapasitas kita 2 MB, melangkah ke 4 MB, ngeblank. Ya, jadi sebelum menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Pokoknya kata-kata yang saya pernah ambil itu bercerminlah. Bercermin. Karena di balik cermin itu ada diri kita sendiri, ada di hati diri kita sendiri. Setelah dipahami, setelah dikritisi, oh benar ternyata. Bukan bercermin di kaca, bukan. Iya. Maksudnya bercermin ketika ada masalah apa. Kok saya ngapalnya kok agak sulit, kok seperti ini. Koreksi diri kita sendiri. Koreksi. Jadi cermin Muhasabah di sini diri kalau bahasa melihat itu. diri lah. Nah, arti gitu. kalimat cerminnya ini bukan cermin benar. fisik ya. Nah, gitu. Ternyata benar ada kesalahan. Allah pun menurunkan suatu bala, bencana di suatu daerah. Pasti tidak luput di daerah itu ada suatu kesalahan. Benar enggak Kang Khotib? Betul. Jadi selalu bercermin. Bahkan jika memang ingin diberikan jodoh yang terbaik, maka perbaikilah diri sendiri. Sebelum mencari yang baik. Sebelum cari yang baik, perbaikilah. Karena memang gini loh. Secara logika, diri kita belum baik. Allah turunkan jodoh yang terbaik. Gimana sih coba? Ya, jodoh yang terbaik dari yang belum baik. Nah, gitu loh. Tapi ketika kita mempunyai keniatan untuk memperbaiki diri, Allah turunkan jodoh yang terbaik. Di situ bisa beradaptasi. Yang baik dengan yang baik. Iya, benar. Iya, karena kalimat baik itu ya, itu juga relatif. Iya, relatif. Baik dari segi apa gitu? Iya, baik juga relatif karena kan kebaikan kita segini. Contoh, di atas segini menurut kita baik, menurut orang lain juga belum tentu baik. Betul, kan gitu. Betul. Susah sih kalau kita mengumbar-umbar kebaikan hanya untuk dipandang manusia itu. Iya. Hanya zainu nafsaka bil ma'asi itu. Ya Allah, gitu loh. Hiasilah dirimu dengan maksiat ya. Itu loh, kata-kata itu kadang kalau orang nggak paham itu kok masa sih diri kita harus dihiasi dengan maksiat. Padahal zainu nafsaka bil ma'asi. Padahal ternyata saya pun pernah memahami gitu loh kata-kata itu, ternyata diri ini harus selalu merasa bermaksiat. Benar enggak? Harus merasa bermaksiat dan jangan menampilkan kebaikan lah intinya. Gitu loh. Jangan merasa paling baik. Nah, jangan gitu. Jadi seolah-olah diri ini jangan pernah menganggap diri ini paling suci. Paling suci. Jadi kata-kata zainu nafsaka bil ma'asi itu diri ini walaupun berusaha untuk meninggalkan maksiat. Jadi jangan luput untuk merasa bermaksiat. Ya Allah, kok diri ini seperti ini ya Allah. Diri ini tidak luput dari maksiat ya Allah. Gitu, harus selalu gitu. Kalau orang yang nggak paham kok harus dihiasi dengan maksiat sih, bukannya kita harus meninggalkan maksiat. Nah, itulah orang yang harus benar-benar dikasih penjelasan bahwasanya kata daripada itu bukan diri kita untuk menghiasi diri kita dengan maksiat, dengan kemaksiatan, bukan, akan tapi supaya diri kita ini selalu merasa bermaksiat walaupun toh tidak melakukan kemaksiatan. Gitu loh. Aduh, Masya Allah. Iya ya. Terkadang kalau ngebahas seperti itu seolah-olah ada di diri kita semua. Semua ada di diri kita. Apalagi ngebahas tentang perihal kegoiban, akhirat, neraka, siksa kubur, terus masalah ini itu. Seolah-olah kayak di diri sendiri semua gitu loh. Kadang minder, ngerenung. Tapi merenungnya pas itu aja, pas saat itu aja. Kalau udah lewat 1 hari ke sana mah udah namanya manusia ya. Iya, seperti itulah manusia. Ya Allah, kadang iya benar. Kadang ketika ngaji ngebahas masalah itu, dosa ini segala, terus masalah perihal syubhat kayak gitu loh. Semuanya itu ada di dalam diri gitu. Ya sebenarnya kan itu adalah untuk
tadabur ya diri supaya oh ya benar ya Allah gitu, ya Allah. Kadang gitu. Tapi pas saat itu doang mikir seperti itu tuh. Ketika sudah memang sudah 1 hari lewat ke sana, udah hilang semua. Hilang semua. Pagi beriman. Siang lupa lagi. Indosiar. Indosiar kan kayak gitu biasanya kalau kata orang. Pagi apa? Film pagi almarhumah Mama Dede. Ya. Terus siangnya dangdut. Ya. Yes, namanya televisi. Semuanya terkumpul dalam satu saluran. Jadi dia itu mungkin ya memberikan sebuah contoh. Ini loh yang baik. Ini loh yang buruk. Mungkin jangan langsung bersikap negatif ya. Mungkin jadi orang itu tidak akan paham jika tanpa ada contoh gitu. Jadi dia Indosiar itu memberikan 2 contoh. Nah, contoh yang baik itu ini, contoh yang buruk itu ini. Benar. Gitu. Agar kita bisa mengatur waktu anak kita nonton TV itu pada waktu jam berapa gitu, harus diatur juga. Karena memang ya benar sih. Khairul maqal mayusaddiqu bil af'al. Sebaik-baik perkataan adalah yang dibarengi dengan sebuah pekerjaan. Kita gampang menasihati orang itu gampang. Weh, kamu jangan main judi aja, gampang. Yeah. Tapi kita masih melakukan. Kita tidak menerapkan. Itu yang sulit. Makanya kata-kata nasihat itu mudah. Tapi untuk menasihati orang itu kadang kita harus berpikir ke diri sendiri. Yeah. Kita ingin menasihati ini, kita bisa enggak untuk langsung menerapkan gitu loh. Kamu malam-malam main game aja, sedangkan saya malam-malam nggak langsung menerapkan. Iya. Nah, gitu. Iya. Kamu main game aja, sedangkan saya ngedit video aja. Nah, itu loh. Makanya sebaik-baik ucapan itu yang dibarengi dengan pekerjaan. Muqtaronan bil fi'al. Kalau di dalam sholat itu kan, iya, harus dibarengi dengan sebuah pekerjaan. Niat sulit kan, sulit. Ya bukan sulit sih, kalau ada keniatan mah insya Allah mudah semuanya juga. Tidak ada kata yang sulit ya. Tapi ya kalau menasihati orang lain walaupun kita belum baik juga. Iya, nasihat itu tidak perlu kita ambil dari orang besar atau orang yang mengerti. Walaupun anak kecil yang menasihati tapi kandungan nasihatnya itu baik, ya perlu kita ambil. Juga yang dinasihati jangan merasa gede endas. Kalau jadi wong sering gede endas. Jangan merasa masa dia nasihatin saya masih kecil. Tapi kan nasihat yang keluar, yang timbul dari seorang anak kecil itu baik untuk kita. Kita ambil. Terkadang orang itu salah kaprah. Lu nasihatin gua, lu juga masih kecil. Saya gitu. Ngomong-ngomong gede endas itu ya. Gede endas. Saya pernah lihat sebuah tulisan yang ada di salah satu produk minuman luar negeri ya. Namanya Big Cola itu ya. Big Cola. Tapi kalau saya lihat-lihat dia terdiri dari 2 bahasa. Awalnya dia AJ Big Cola. AJ itu dari bahasa Jawa. Jangan. Big Cola. Big itu besar, cola itu bahasa Arab, ucapan. Jangan besar omong. Luar biasa. Itu AJ Big Cola. AJ Big Cola. Santri pun bisa merangkai kata daripada itu, luar biasa. Santri milenial. AJ Big Cola itu di apa sih, nasihat yang ada di kemasan sebenarnya. Ya? Ada di kemasan produk luar. Setelah dikritisi ternyata mengandung makna yang baik. Aja gede omong. Gede omong doang. Udan mora. Benar. Jadi istilahnya ya berkatalah yang sesuai dengan kapasitas gitu lah istilahnya. Ya walaupun kita juga sering ya tidak luput juga kadang gede ngomong. Ya mudah-mudahan lah bisa merubah kan istilahnya dengan omongan dengan yang sesuai dengan kapasitas kita. Omongan kita mungkin 2 GB kan istilahnya. Jangan ngomong yang selebih daripada 2 GB kan. 4 GB ya nanti udan doang geluduk mora kan. Gitu. Bahasanya orang Serang seperti itu Kang Khotib. Kemudian kembali ke masalah percintaan Kang Khotib. Banyak orang juga gimana sih supaya hubungan agar tetap langgeng, konsisten Kang Khotib. Agar cinta itu tidak hilang. Iya, namanya semua. Iya sih, cinta itu kadang ya. Semua itu pasti kandas. Semua itu pasti fana, rusak. Ada yang mengatakan cinta itu abadi. Ada. Cinta itu abadi. Karena sebenarnya cinta itu kata dari segi bahasa Indonesia ya. Kata kerja ya. Kata kerja. Cinta, kata kerja. Kita contohkan seekor burung. Seekor burung itu mempunyai 2 sayap. Ketika satu sayap saja tidak konsisten dengan satu sayap yang lain, maka dia itu tidak bisa terbang ke tempat yang ia tuju. Benar atau tidak? Benar. Begitu pula dengan 2 orang yang saling mencintai. Hubungannya ingin setia. Hubungannya ingin langgeng,
ingin sampai ke pelaminan, tapi dia tidak mencontoh seekor burung. Dia istilahnya gini loh, dua orang yang saling mencintai. Perjanjiannya Neng, ya, kata si laki-laki, tujuannya ke pelaminan. Tujuannya ke pelaminan. Tapi kalau kedua orang ini melenceng, Iya. ataupun sayapnya mungkin satu roboh ya, Iya. itu pasti dia itu Tidak akan sampai kesetujuan. Burung pun seperti itu. Burung ketika kedua sayapnya tidak konsisten dengan satu sayap yang lain, maka burung tidak akan bisa terbang ke pohon kelapa semisal. Kedua orang yang saling menjalani hubungan pun seperti itu, Kang Khotib. Jadi harus benar-benar seimbang, menyeimbangkan. Juga di balik hubungan ingin setia, di balik hubungan ingin langgeng, jangan lupa untuk selalu berdoa. Oh ya, ini juga ada attention atau peringatan juga. Karena yang dibahas di sini adalah cinta, dan penontonnya King Kuber ya. Saya lihat dari trafiknya itu sekitar umuran 18 tahun sampai 24 tahun. Lagi bumi-bunyinya masalah percintaan. Nah, dan di sini attentionnya di sini bukan mengajarkan untuk berpacaran. Bukan mengajarkan untuk berpacaran. Berbeda, cinta dan pacaran itu berbeda. Cinta beda. itu kata kerja, kalau pacaran ya itu kata setan. Masya Allah. Kata setan. Tapi kita pun tidak luput dari kata pacaran ya. Iya, kalau pacaran itu aib lah. Gitu ya. Aib pribadi. Jadi kalau ada bahasa itu, selipkan namanya dalam doamu agar rindumu menjadi pahala. Itu luar biasa kan. Orang itu saking cintanya sampai seperti itu. Iya. Menyelipkan namanya di doanya agar rindunya menjadi pahala katanya. Itu dahsyatnya cinta, itu luar biasa Kang Khotib. Cinta membuat besi menjadi luluh. Itu. Cinta api menjadi air. Api menjadi air. Kalau kita kutip sejarah cinta seorang legendaris, Laila Majnun. Masya Allah. Majnun itu, Majnun. Tergila-gila akan cintanya seorang Laila. Sampai mati. Itulah Kasar kisah cinta. Bahasa mati, pupus atau wafat. Meninggal lah. Identiknya itu meninggal. Itu legendarisnya seorang Laila dan Majnun. Dua orang yang saling menjalani kisah cinta yang sangat luar biasa. Cintanya itu bukan kaleng-kaleng, Kang Khotib. Iya, cintanya bukan kaleng-kaleng. Sampai ke liang-liang. Iya. Memang takdir itu bisa dirubah berdoa. Ya. Jadi ketika kita gini loh. Kadang kita, Allah tentukan jodoh kita dengan si A. Akan tetapi kita ingin menikah condong itu dengan si B. Apakah bisa Allah jodohkan kita dengan si B, dengan orang yang kita cintai? Jangan berhenti untuk berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Mungkin kita belum bisa memberi kepada kekasih kita perjuangan dengan secara fisik, tapi masih kita mempunyai senjata satu yang ampuh, yaitu doa. Doakan saja udah. Tapi doa juga lebih baik dibanding dengan ikhtiar. Ya Allah, jodohkan kami dengan dia, satukan hati saya dengan hatinya. Iya. Insya Allah. Masa iya sih Allah rela ketika tangan seorang hamba membuka kemudian tidak diberi? Allah itu Maha mengetahui segalanya. Bahkan sebelum kita mengucapkan doa, Allah sudah tahu isi hati kita. Innallaha alimun bidati sudur. Allah itu mengetahui isi seorang hamba. Oh, ini yang dia hendaki. Tapi kita jangan sampai berhenti terus ayuh. Layaknya kita mengayuh sepeda. Jangan berhenti mengayuh sampai kita sampai ke tempat yang dituju. Begitu pula doa. Iya. Jangan berhenti untuk mengayuh terus sampai ke tempat tujuan. Nah, pertanyaannya masalah doa tadi. Kita sudah berdoa, kita sudah ikhtiar. Adapun hasil kita serahkan sama Allah. Nah, doa, ikhtiar, tawakal ilallah. Kita serahkan. Gini Jadi loh, misalkan kita tidak jodoh dengan yang kita idam-idamkan, kita serahkan udah. Nah, ikhlaskan aja. Terkadang skenario yang hamba setting ya. Kita men-setting sebuah skenario. Itu terkadang belum tentu dengan skenario Allah. Menurut Allah baik itu belum tentu. Jadi skenario seorang hamba dengan seorang pencipta itu belum tentu absolut. Menurut kita baik nih. Semisal, saya insya Allah pengen nikah sama dia. Itu hanya sebuah rencana. Tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Jadi menurut seorang hamba baik,
belum tentu menurut Allah baik. Tapi ketika menurut Allah ini yang terbaik, insya Allah kesananya pun baik. Gitu. Terkadang kita banyak mengeluh. Kok Allah kok jauhkan dia dari saya ya? Padahal dia itu gini. Ternyata Allah akan mendatangkan yang lebih baik daripada yang dihilangkan. Tanpa kita sadari itu loh. Tanpa kita sadari. Terkadang lama-lama pacaran sama dia, menikah sama orang lain, sakit itu biasa. Emang ya manusiawi itu. Berani bercinta, berani menerima resiko di dalam perihal percintaan. Berani sakit. Terkadang gini Kang Khotib, yang saya lucu itu gini. Mas, saya pengen tahu masalah percintaan, tapi saya enggan untuk disakiti. Udah aja rebahan aja. Ya. Itu cewek yang ngomong. Udah aja rebahan aja. Tidur aja. Dimanapun kita berani melangkah, berarti kita harus menerima resiko daripada langkah yang akan kita tuju. Betul enggak? Entah sakit kesandung, manisnya, pahit manisnya kita harus terima. Begitupun di dalam percintaan, perihal hubungan. Sakit hati, ditinggalin lagi sayang-sayangnya, kalau kata orang sekarang, itu sudah resiko dalam percintaan. Ya kita ngomong kayak ini gampang, kita ngomong kayak gini karena kita belum mengalami juga. Iya, memang belum mengalami. Mudah-mudahan ya janganlah ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya gitu loh. Itu kan harapan kita. Itu harapan. Hanya sebuah angan-angan, mudah-mudahan jangan. Tapi memang kalau memang orang yang sudah pernah merasakan mungkin trauma ya, trauma. Contoh kita ketika naik motor jatuh, juga kita trauma untuk naik motor lagi. Mungkin seperti itu. Kalau kita gambarkan secara logika. Gitu loh. Yang pasti itulah. Jika hubungan ingin konsisten, jika hubungan ingin sampai ke tempat tujuan, kita lihat seekor burung. Kita lihat seekor burung yang mempunyai kedua sayap. Ketika sayap satu itu tidak konsisten dengan satu sayapnya, maka burung itu tidak bisa terbang ke tempat yang ia tuju. Begitu pula dua orang yang saling menjalani hubungan. Dan juga jangan lupa ketika menjalani hubungan itu secara ikhtiarnya ya. Jangan lupa berdoa. Jika memang kita ingin dijodohkan dengan orang yang sedang kita jalani, gitu loh. Ud'u rabbakum. Itu loh. Jangan lupa. Jadi ikhtiar batinnya itu dengan doa. Agak melenceng lagi nih, mau pengen ngobrol masalah melenceng lagi nih. Tadi itu saya dengar kata mengeluh gitu ya. Iya. Kata mengeluh. Ada yang unik juga nih dari kata mengeluh itu. Orang di satu tempat diberikan hujan, dia ingin panas. Ketika panas, dia ingin hujan. Nah, apakah itu termasuk mengeluh ataukah bukan menurut? Sambat lek wong Jawa ki. Dinai udan pengen panas, dinai panas pengen udan. Lau syakau tada iman mal hayatu allati turid. Jika kau selalu berkeluh kesah, lantas kehidupan seperti apa yang kau kehendaki? Nah, kalimat seperti itu ya terbawa tuh satu ya Jawa. Terpancing nih. Iya. Terus. Bukankah Allah itu semakin banyak dimintai itu semakin sayang? Iya kan? Maksudnya? Apakah bertentangan dengan kalimat itu? Ketika hujan kita meminta panas, ketika panas kita meminta hujan. Ya emang kita kan emang disuruh oleh Allah juga untuk banyak meminta. Memintanya dari segi apa? Wong ini dia sudah minta panas, dikasih panas, minta hujan lagi. Istilahnya kita minta hati dikasih jantung. Diberi hati. Ya kan Allah kan lebih suka diminta-mintai. Diminta itu dari segi apa? Ya kan doa kan di situ kan kita berdoa lagi. Iya, ini condongnya dia itu mengeluh. Kan makanya bahasanya lau syakauta daiman mal hayatu allati turid. Lantas jika kau selalu berkeluh kesah, selalu sambat, selalu mengeluh, lantas kehidupan apa sih yang dikehendaki? Selalu berkeluh kesah terus, dikasih ini, minta rizki, dikasih rizki, minta ini. Tapi kalau menurut saya, kalau dikasih hujan minta panas, dikasih panas minta hujan, bukan termasuk mengeluh. Apa? Ya termasuk berdoa. Yang mengeluh itu seperti ini, dikasih hujan dia tidak menerima, dikasih panas tidak menerima. Berarti tidak menerima atas datangnya hujan dan tidak menerima atas datangnya panas. Itu yang menurut saya mengeluh. Kalau memintanya mah emang kita dianjurkan. Meminta, kata meminta itu berarti kan secara tidak langsung berdoa. Nah, dia meminta hujan. Setelah hujan turun dia meminta panas. Gitu bukan? Bukan. Kita meminta hujan. Ya lagi hujan, lagi keadaan hujan, kadang kita meminta panas karena kita ada tujuan mau pergi kemana gitu kan. Ya itu kan doa juga. Gitu. Yang nggak boleh itu ketika datang hujan, ya Allah kok ini hujan.
Secara tidak langsung mengeluh berarti. Nah, itu mengeluh. Tidak mensyukuri apa yang diturunkan oleh Allah. Iya. Oh, berarti beda konsep sama saya ini. Iya, Kalau saya condongnya ke orang yang selalu mengeluh. Jadi gitu. datangnya hujan, datangnya panas, itu tergantung hati kita. Kita bisa jadi mengeluh, bisa juga kita berdoa di situ. Oh, gitu. Ya. Oh. Jadi tergantung keadaan hati. Hati kita bisa mengeluh, hati kita bisa berdoa. Oh, gitu. Berarti pikiran Kang Khotib belum sekonsep sama saya. Ya, karena kita tanpa konsep di sini. Boleh. Jadi ngobrol tanpa konsep ya seperti ini, bertentangan. Banyak pengkhilafan. Yang pasti pengkhilafannya itu baik insyaallah. Kalau bertentangan itu lebih renyah sih obrolan itu. Dibanding mantap. satu obrolan ya kurang renyah aja gitu ya. Kayak rengginang kah? Ya, rengginang. Renyah lemur kopi. Rangginang itu run ya. Ran itu lari. Ya kan? Cuman ada tanwin di situ. Terus jadi rang. Karena emang makan rangginang gitu ya. Emang rada berlari-lari tuh di huntu. Kerenyak-kerenyuk. Imun ini sampai dindi. Iya, Masya Allah luar biasa. Sebenarnya semua kalimat itu bisa dijadikan guyonan lah. Benar. Bisa dijadikan dicari-cari ke itunya, ke bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Kayak chef-chef itu ya. Kalau kita chef-chef yang sudah luar biasa itu. Bahasanya kan bukan enak. Gimana chef rasanya? Laziz. Padahal kalau secara tidak langsung di bahasa Arab. Laziz. Nikmat. Gitu. Aduh. Iya bener ya. Kadang sekarang macam-macam lah. Bahasa itu emang banyak bahasa serapan dari luar. Dari luar. Di Indonesia ini. Karena Indonesia itu dijajah sama Jepang juga berapa tahun sih? Lama juga ya. Seperti gope. Gope itu kan diambil dari kata bahasa Jepang itu. Go itu artinya 5. Karena Indonesia terlalu lama dijajah, akhirnya bahasa Jepang itu terserap di Indonesia. Kata go itu artinya 5 ya. Terus gope. Oh, itu bahasa Jepang berarti ya. Ceban. Terus siji, bahasa Jawa kan siji. Itu bahasa Jepang juga dari kata ichi. Ichi itu artinya satu. Iya, karena emang ya Jepang di Pulau Jawa ini sudah lama juga gitu kan. Mukim gitu ya. Iya, mukimnya lama. Jadi siji. Siji, ichi. Ichi ocha ya. Jepang sih. Siji bae aja loror. Ya, siji bae. Rabi siji bae. lah. Lah ya, istilahnya kan walaupun di Al-Qur'an fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', tapi kan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Samsu 2, 3, 4 masna wa thulatha wa ruba'. Luar biasa. Masna wa thulatha wa ruba'. Samsu. Jika mampu dalam segi menafkahi, adil, dipersilahkan. Iya. Beristri lebih dari satu, tapi fa in khiftum alla ta'dilu itu loh. Fawahidatan, siji bae cukup. Kuat dilakoni, orang kuat ditinggal. Di bawahnya Fasal 5. Tulisannya Fatsal angka 5. Kan dibacanya Fasal 5. Kita berpasrah diri aja. Boleh ngomong kulur. Insyaallah. Aduh, Samsu. Tapi anehnya di sini ada pabrik rokoknya Lim Singti Jepang berarti. Jepang apa Cina ya? Cina kalau bahasa itu. Lim Singti. Aneh ya, mungkin dibeli apa sama Cina ini. Memang Samsung itu identik kalau di kalangan para santri rokoknya rokok para para ulama. Kan rokok Islam juga, katanya. Terus ininya aneh. Bintangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nahdlatul Ulama. Ada 9 bintang. Nahdlatul Ulama ya? Iya. Benar. Nahdlatul Ulama. Emang 2 3 4 subuh, maghrib, isya. Gitu walaupun subuh sering kodok. Iya. Yang pecinta kodok kita mah. Pasal 5 juga ada dua arti juga, ada yang mengatakan rukun Islam pasal 5. Ada juga ya digabungin jadi satu kalimat pasal 5. Berpasrah. Masya Allah. Luar biasa. Rokok pun difilosofikan. Ya seperti itulah kalau kalimat kalau obrolan tanpa konsep ya gini. Intinya apapun yang kita lihat, apapun yang kita ucapkan, kalau misalkan itu baik untuk diucapkan, sekiranya baik gitu ya. Pada saat kita ngomong, kita ucapin. Tapi yang kurang baik ya jangan diambil lah. Iya, nanti juga pas waktu editing pasti banyak yang dipotong juga mungkin. Yang kurang-kurang baiknya pasti. Kang Khotib sendiri ada rencana untuk melangsungkan kepelaminan? Kepelaminan mah rencana mah sudah dari sejak dulu juga dari umur berapa ya?
waktu sunat itu rencananya untuk kepelaminan itu. Kalau itu namanya dihajatin. Kalau orang Serang itu, maksudnya untuk segera melangsungkan akad pernikahan dengan seorang yang sudah digariskan oleh Allah itu. Iya, ada, cuman karena belum turun. Belum turun. Fajarnya belum kelihatan. Hilal itu belum Oh, terlihat. hilalnya belum kelihatan ya. Belum terlihat ya. Masya Allah. Ya. Tapi jika memang sudah ada dan juga mantap, insya Allah ya secepatnya. Insya Allah secepatnya. Kita doakan admin King Kuber mudah-mudahan diberikan jodoh yang terbaik, Ya. yang bisa membimbing keduanya menuju ridho Allah, syukur-syukur sampai ke jannahnya nanti. Amin. Yang bisa menerima keadaannya ya, karena memang banyak wanita sekarang itu hanya memandang dari segi fisik kadang. Ya. Khotib, ya banyak orang juga yang curhat, apalagi kita mapan dari segalanya. Contoh ya, banyak wanita yang mendekati juga kelihatannya wanita itu tidak baik, hanya ingin menguras apa yang kita miliki, gitu loh. Sebenarnya wanita itu tergantung seorang suami. Bingung masalah kayak gitu tuh, masalah mapan dan tidak, ataupun menampilkan kemapanan dan tidak menampilkannya, itu agak rada bingung juga kalau dalam percintaan, dalam perjodohan lah. Dengan sebab Ketika kita ditanya sama calon mertua punya apa, coba bayangkan apa yang Anda jawab. Apakah kita kasih tahu apapun yang kita punya? Tapi satu kelompok yang berani nikah sebelum kerja itu hanya seorang santri. Iyakunu, karena berpegang teguh pada ayat iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Sebenarnya calon mertua pun melihat calon seorang menantu itu jangan dilihat pas ketika dia pada waktu itu. Iya. Karena katanya menikah itu pintu rizki. Siapa tahu setelah menikah dengan anaknya pintu rizkinya dibuka, rizkinya lancar. Iya kan? Terkadang ini loh, calon mertua juga itu kadang ya dia melihat ketika pas ngelamarnya itu loh, nggak punya pekerjaan. Berpikir rasional sebenarnya, dan mengandalkan otak pikirnya gitu. Otak pikirnya, karena dari secara logika kan orang ini sudah mapan. Untuk menjadi lebih mapan ketika menikah kan lebih mudah kan. Benar. Secara logikanya. Sedangkan kan takdir itu kita tidak tahu. Padahal kan roda berputar. Sudah berputar. Pasti berputar. Siapa tahu yang ketika melamar hanya bermodalan ya seperti itu keadaannya. Siapa tahu ketika sudah menikah Allah lancarkan rezekinya, Allah angkat rezekinya kan. Allah lebih ini lagi kan angkat urusannya. Rezekinya dinaikkan maksudnya, bukan hilang gitu loh. Nah, gitu. Jangan salah kaprah. Jadi itu loh. Emang luar biasa santri itu. Karena memang min fadlih, karena rezeki tidak ada hubungannya dengan nasab, rezeki tidak ada hubungannya dengan gelar. Rezeki itu hubungannya dengan Allah. Santri luar biasa mengandalkan ayat iyakun fuqara yughnihimullahu min fadli. Itu loh. Jadi ya benar sih, ketika melamar namanya santri kan ya. Kadang tidur pagi, habis subuh bangun siang. Gitu-gitu aja. Ketika didesak kedua orang tuanya untuk menikah, dia minder. Terkadang gitu, Kang Khotib. Mindernya itu saya bisa apa? Saya nanti ngenafkain apa? Secara tidak langsung gitu loh. Tidak percaya dengan Allah. Bahkan gini, saya pernah bikin sebuah kata-kata. Menghina Allah itu tidak perlu meludahi masjid. Benar kan? Betul. Tidak perlu menginjak-injak Al-Quran. Tidak perlu memainkan nama-nama nabinya. Kita besok percaya. Kita besok ragu tidak merokok. Kita besok ragu tidak makan. Itu pun sudah menghina Allah. Iya. Seolah-olah. Bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Tuh. Gimana tuh makalah Arabnya? Kaifa akhafu. Nah itulah lupa saya. Pokoknya kalau diterjemahkan seperti itu. Iya, kalau terjemahkan begitu. Bagaimana saya takut miskin sedangkan saya adalah hamba dari yang maha kaya. Allah maha kaya. Sedangkan kita takut miskin. Itu loh. Secara tidak langsung itu tidak berdominan bahwasanya Allah inilah maha kaya. Iya. Yang penting kita usaha ikhtiar doa Allah insyaallah. Insyaallah. Sak piro rokosomu samono olehmu. Nah, itu loh. Makalah Jawa itu. Sak piro rokosomu samono olehmu. Segimana kita lebih pahit lebih manis. Iya. Ya kan? Lebih payah lebih manis. Semakin usaha kita pahit, semakin jerih kita gigih dalam berusaha untuk mendapatkan sesuatu, maka insyaallah kedepannya akan semakin manis. Orang sekarang banyaknya pengen serba instan. Pengen bisa ngaji cepet, nggak mau susah. Nah,
Gitu loh. Jadi orang itu melihat hasil senangnya aja biasanya. Ih, dia bisa ceramah, dia bisa ngaji, bisa enak amat dia. Tapi dia nggak ngelihat sulitnya. Nah, itu loh. Apa sulitnya kalau makolahnya itu? Dia melihat seketika enaknya gitu ya. Padahal di balik keenakan itu, di balik kemudahan itu, di belakang itu ada kesulitan. Bener. Tapi fa inna ma'al usri yusra. Insyaallah semua itu di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kesulitan, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Pasti Allah akan menjadikan kesulitan, setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Analoginya ya di dalam kehidupan itu seperti kita melihat tanjakan. Itu kita jangan sampai melihat tanjakan ngedon. Kita naik aja terus. Karena apa? Setelah tanjakan pasti ada turunan. Kalau orang sekarang tuh gini ya. Kalau ada makalah tuh arju an-najata wala yasluk masalikah. Engkau semua itu menginginkan keselamatan. Tapi engkau tidak berjalan di jalannya keselamatan. Li'anna safinata la tajri alal yabas. Karena perahu pun tidak berjalan di jalan di daratan. Apa mungkin perahu jalan di daratan? Tidak mungkin kan? Kita menginginkan bisa ngaji, tapi kita tidak mau belajar. Kita menginginkan ingin jadi ini, tapi kita tidak berjalan di jalan yang harus kita tuju. Lah ya dibalas dengan makalah itu, li'anna safinata la tajri alal yabas. Karena perahu pun tidak mungkin berjalan di jalan di daratan. Wong kita pengen ngopi, tapi kita tidak mau bikin air panas, menggodok air panas, memasak air panas, kita tidak mau ngambil kopi. Pengennya serba instan, udah kayak di surga aja. Kayak gitu. Oke. Karena waktu sudah 1 jam. Siap. 6 menit ya. Closing statementnya dulu. Oke, siap. Saya pasrahkan kepada Kang Sauki. Masya Allah. Namanya sudah mengandung kalimat cinta ya. Jadi kerinduan. Yang pasti kesimpulan dari obrolan ngalor ngidul ini, jika ada sisi positif, ya bisa diambil. Jika memang ada perkataan yang kurang berkenan, li'anal insan mahalul khata' wan nisyan. Jadi ambillah dari segi positifnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.